Halo geng, welcome class. Saya Muhammad Solihin atau disapa Casol sebagai dosen pengampu untuk mata kuliah Jurnalistik 2 selama semester ganjil 2020 ini. Nah, sebagai pengantar dari mata kuliah ini, pertama kali perlu teman-teman ketahui mengenai kontrak pembelajaran, yaitu rencana pembelajaran semester atau RPS. Apa capaian pembelajaran, baik capaian pembelajaran prodi dan mata kuliah, apa saja materi pembelajarannya, dan bagaimana bentuk metode pembelajaran, bobot penilaiannya, dan sebagainya. Itu bisa Anda baca di RPS. Terkait mata kuliah Jurnalistik 2 ini, nantinya akan lebih banyak membahas, mendiskusikan, dan menerapkan atau mempraktekkan teknik menulis berita, straight news atau hard news, soft news atau features, menulis artikel dan kolom opini, serta tajuk rencana atau editorial. Mengapa kemampuan menulis khususnya untuk menguasai ragam ilmu dan teknik penulisan jurnalistik ini sangat penting? Perlu kita ketahui bahwa persaingan dan kebutuhan jurnalis dalam industri media massa saat ini semakin besar. Meski pandemi COVID-19 ini banyak media massa yang khususnya media cetak yang tidak beroperasi dan beralih ke media online, namun tetap saja kebutuhan akan jurnalis masih sangat tinggi. Kemampuan menulis berita inilah, baik langsung maupun berita features, artikel maupun opini, tidak hanya bermanfaat ketika Anda bekerja di bidang jurnalistik, namun juga bidang lainnya. Semisal untuk konten-konten digital, marketing yang juga banyak membutuhkan skill menulis. Sehingga selama pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa wajib menghasilkan tulisan berita, artikel maupun opini dari peristiwa yang diamati maupun yang dialami secara langsung dalam realitas kehidupan sosial masyarakat. Bagaimana caranya untuk bisa menguasai dan memiliki kemampuan teknis penulisan jurnalistik dengan benar? Nah, selama 1 semester ke depan kita akan banyak belajar, berdiskusi, berpraktek teknik penulisan ini. Sesekali juga saya akan mendatangkan dosen tamu dari praktisi maupun akademisi bidang penulisan jurnalistik sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan kita. Sudah siap menerima materi teknik penulisan berita selama 1 semester ini, geng? Tunggu dulu. Ada ketentuan dalam perkuliahan yang masih dilakukan daring ini. Untuk kalian ikuti diantaranya, sebelum kegiatan pembelajaran, mahasiswa belajar mandiri dengan mempelajari bahan pembelajaran yang sudah tersedia di e-learning. Sehingga pada kegiatan awal perkuliahan selama 15 menit, mahasiswa menyaksikan video singkat penjelasan materi via link YouTube dosen yang berisi yaitu 1. Penjelasan kompetensi dasar atau sub capaian pembelajaran mata kuliah, penjelasan indikator, penjelasan langkah kegiatan perkuliahan, dan brainstorming. Nah, setelah itu kemudian pada kegiatan inti bisa via Google Meet atau forum diskusi di e-learning selama 70 menit dosen akan membagi mahasiswa dalam 4 kelompok atau sesuai dengan subtema yang akan dibahas. Nah, masing-masing kelompok ini akan mendiskusikan permasalahan sesuai dengan subtema yang sudah dibagi. Presentasi singkat, kemudian setelah dibagi kelompoknya, masing-masing kelompok mempresentasikan secara singkat hasil diskusinya dari masing-masing kelompok. Kemudian selesai presentasi setiap kelompok, kelompok lain memberikan klarifikasi. Kemudian setelah itu penguatan dan feedback hasil diskusi dari dosen. Nah, dosen memberi kesempatan pada mahasiswa untuk menanyakan sesuatu yang belum paham atau menyampaikan konfirmasi. Selanjutnya setelah masuk kegiatan inti, maka masuk ke kegiatan penutup selama 10 menit. Dosen akan menyimpulkan hasil perkuliahan, kemudian memberikan dorongan psikologis, saran atau nasihat, kemudian ada refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa, dan setelah itu terakhir
kegiatan tindak lanjut selama 5 menit di mana dosen akan memberikan tugas latihan. Setelah itu baru mempersiapkan perkuliahan selanjutnya. Nah, oke geng, begitu ya teman-teman terkait pengantar awal perkuliahan jurnalistik 2 ini. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga pandemi Covid-19 ini segera teratasi dan kita dapat bertemu tatap muka dalam perkuliahan di kelas nantinya. Oke, bila ada pertanyaan silakan sampaikan di forum yang dapat kalian akses di learning lmskomunikasi.dorespati.ek.id dengan akun masing-masing. Sampai jumpa pertemuan kelas berikutnya. Terima kasih dan selamat menikmati pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.